Agama Islam mengajarkan kita itu punya dua peran dalam diri yang sama. Peran sebagai hamba, sebagai Abdullah, dan sebagai khalifah, sebagai khalifatullah. Sebagai hamba Allah, kita juga dikasih tugas untuk melaksanakan manajerial Tuhan. Tugas peran sebagai khalifah, mengambil alih manajerial Tuhan, memberi makan orang lapar, mencerdaskan orang bodoh gitu. Kalau ekonomi hanya didasarkan atau berbasis konsumsi, yang terjadi adalah eksploitasi terus-menerus kan gitu. Nah, kita mungkin perlu rethinking ekonomi gitu ya. Tadi bahwa minimalism, bagaimana dia membuat ekonomi bergerak kan gitu ya. Kita perlu berendah hati terhadap ajaran agama, jangan terlalu cepat menghakimi, karena tadi dari hal yang sederhana saja jadi bisa berkembang kemana-mana. Halo sahabat OMB, Assalamualaikum. Halo sahabat OMB. Hari ini Bandung setelah tahun baru ya luar biasa cerah ya. Matahari masih malu-malu ya, belum kelihatan full gitu, tapi hangatnya udah cukup lah. Hari ini kita kedatangan seorang aktivis lawas ya, aktivis lawas, dan sekarang menjadi Sekjen Kalam Salman ITB. Nah, hari ini pembahasan tentunya melangit ya. Kalau nggak melangit ya berarti bukan pembahasan tidak sesuai dengan atributnya gitu ya. Hari ini telah datang Bu Rocky Tariq ya. Halo Bang Rocky, apa kabar nih? Alhamdulillah baik ya. Jadi kita hari ini pembahasan tentang transendensi dan transformasi ini rada berat ya. Ini kalau kita urut-urut nih posisi pemikiran seperti ini nih, ya level penerapannya rada susah nih kayaknya ya. Tapi coba kita gali dari Bang Bu Rocky tentang ini. Gimana Bang? Kita mulai aja nih Bang. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Apa itu transendensi, apa itu transformasi? Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa dapat kesempatan untuk ngobrol dengan Bung Meldi pada acara ini, dan saya ingin menyampaikan masalah, kalau resminya judulnya transendensi dan transformasi, tapi ini kalau mau dibuat sederhana kira-kira itu padanannya dalam bahasa yang umum kita dengar sehari-hari adalah ibadah dan muamalah, atau ibadah mahdoh dengan ibadah goiro mahdoh. Nah, agama itu dalam pemahaman yang saya dapat selama ini, yang saya pelajari selama ini, kira-kira agama itu punya dua sisi. Seperti mata uang, agama punya dua sisi ya. Yang satu sisi transendensi atau sisi ibadahnya, sisi pengakuan kita sebagai hamba Tuhan, dan sisi mengembalikan segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau lebih spesifik lagi sisi tawakalnya barangkali gitu ya. Nah, sisi lainnya adalah sisi transformasi. Tadi kalau yang pertama tadi sisi transendensinya, sisi keduanya seperti mata uang dengan dua sisinya itu, sisi keduanya adalah sisi transformasi. Jadi transformasi itu adalah ya transformasi secara umum, atau dalam istilah khas agamanya amal soleh gitu. Sisi amalnya, sisi muamalahnya. Jadi nah, ini dua hal yang saling terkait, saling berkelindan, bahwa sisi transendensi agama itu punya pesan atau nilai-nilai, mengandung nilai-nilai di dalamnya, nilai-nilai transformasi atau pesan transformasi. Sedangkan dalam melakukan upaya transformasi, kita harus selalu mengaitkannya dengan hal yang transenden gitu. Jadi sederhananya dalam pelaksanaan transformasi kita tetap harus berdoa, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala juga. Yang lebih awal adalah niatnya diniatkan sebagai ibadah.
Oke. Nah, dalam sisi transendensi kita harus bisa membaca pesan-pesan transformasi yang ada di balik hal-hal yang sifat transendensi tadi. Jadi ya kurang lebihnya gitu ya. Ini transendensi makna harfiahnya apa nih? Uh, Makna kamusnya apa nih? Kalau makna kamusnya mungkin silakan dilihat di kamus ya. Tapi kira-kira nuansa pengertian transendensi itu kan bisa mengembali atau menarik kepada sesuatu yang lebih tinggi, mengembalikan kepada sesuatu yang lebih tinggi, itu melampaui apa yang fenomenanya atau melampaui apa yang peristiwanya gitu ya, atau juga beyond atau juga mencari makna. Mencari makna atau memberi makna terhadap sebuah peristiwa atau sebuah tindakan kan gitu. Itu kira-kira nuansa pengertian transendensinya. Nah, dalam Islam itu ya transendensinya itu disederhanakan dalam yang disebut rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ya ada sisi transendensinya ya sesuai yang diajarkan oleh syariat seperti apa, tapi juga dia punya pesan transformasi di baliknya. Misalnya sholat itu kan itu bagian dari ritual. Ritual di dalamnya ada implisit, ada aspek transendensi. Ketika kita melakukan sholat kita menghadapkan segala keinginan, niat segala macam kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi di balik gerakan-gerakan sholat tadi, ibadah sholat itu juga ada pesan transformasinya, yaitu sholat itu satu-satunya ibadah yang melibatkan hati, perasaan, pikiran, dan gerakan. Nah, gerakan ini yang langka barangkali atau tidak ditemukan dalam agama lain. Jadi artinya sholat itu adalah upaya mengintegrasikan diri seseorang agar perasaan, pikiran, perkataan, dan perbuatannya selaras. Jadi sisi transformasi dari sholat adalah membentuk pribadi yang punya integritas. Jadi itu pesan lain dari sholat, bahwa kita harus menjadi pribadi yang berintegritas, yang ada keselarasan antara perasaan, pikiran, dan perbuatan itu. Dalam Islam ini kan setiap hari itu kan rest areanya 5 ya. Ini rest area pit station kalau kita bilang nih. Ada rest area, ada masa jedanya 5 kali. Kita bahas Bang. Jadi jeda tadi itu kan jadi sholat tadi dalam secara transenden kita mengembalikan segala urusan kepada Tuhan. Terus juga meluruskan niat kita bahwa segala upaya yang kita lakukan juga diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT. Dan itu dilakukan 5 kali sehari, ya jadi berarti ada momen-momen kita semacam refleksi ya. Momen-momen refleksi, juga momen-momen untuk re-energizing karena kita merefleksikan apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ini baterai dari batin ya. Terus juga merecharge untuk tindakan setelahnya gitu. Jadi di antara dua sholat itu ada yang, jadi sebelum kita merefleksikan yang sebelum sholat gitu, dan kemudian kita merecharge untuk yang setelah sholat. Kemudian kita akan ketemu sholat lagi, dan di antara dua sholat itu mungkin ya sebagian orang itu disebutnya sebagai sholat yang dalam ajaran agama disebut sebagai sholat yang terus menerus, sholat tunda imun, atau dianggap sholat yang di antara. Walaupun ini mungkin penafsiran yang mungkin belum terlalu umum, tapi bisa juga ada sebagian ulama atau sufi yang menganggapnya itu sholat yang pertengahan itu adalah sholat yang diantara dua sholat tadi, atau momen-momen transformasi yang terjadi di antara dua momen transendensi sholat gitu. Itu adalah sholat pertengahan, sholat wustonya itu. Nah ini kan yang kalau kita cerita yang transendensi, yang transformasi itu tentu sholat ini di belakangnya ada sebuah perintah-perintah yang mengarah ke transformasi kan. Ya dari baca-bacaan sholat kan. Jadi mungkin gini, jadi kembali lagi ke awal ya, transendensi, transformasi, ibadah, muamalah. Di sisi lain agama mengajarkan, agama Islam mengajarkan kita itu punya dua peran dalam diri yang sama.
peran sebagai hamba, sebagai Abdullah, Ya. dan sebagai khalifah, sebagai khalifatullah. Ya, ya. Nah, Ini peran dipilih dan atau memilih gitu ya? bukan, ini perannya gini. Jadi Politik ketika kita sedang pada momen transendensi, kita adalah Abdullah. Abdullah, oke. Ketika dalam momen transendensi itu kita melaksanakan peran sebagai Abdullah. Oke. Nah, kemudian dalam rangka melaksanakan peran sebagai hamba Tuhan itu kita melaksanakan, kalau dalam istilah Pak Muh atau Muhammad Zuhri yang almarhum itu sebutnya melaksanakan manajerial Tuhan itu sebagai khalifatullah gitu. Nah, itu momen-momen transformasi itu adalah momen ketika manusia melaksanakan perannya sebagai khalifah. Sementara dalam momen-momen transendensi itu Abdullah. momen ketika melaksanakan perannya sebagai Abdullah. Gitu. Oke. Jadi ada dua sisi yang selalu ada di kita ya. Ya. Kalau dipilih yang utamanya sebenarnya manusia itu adalah hamba Allah ya. Oke. Nah, dalam melaksanakan perannya sebagai hamba Allah, dia dikasih tugas sebagai khalifah. Oke. Nah, jadi dia harus tetap melabatkan ada momen transendensi sebagai hamba Allah dan dalam melaksanakan perannya sebagai hamba Allah, Allah menyerahkan sebagian manajerialnya kepada manusia. Itulah ketika manusia menjadi khalifah kan gitu. Dan momennya disebut momen transformasi. Ya, kita lanjut ke rukun-rukun Islam lainnya ya, Bang. Ya. Nah. Ya, setelah sholat terus ada zakat kan gitu. Nah, zakat ini kan sangat mudah menangkap sisi sosial ya. Sisi sosialnya zakat sangat jelas. Ya, sangat jelas, sangat mudah ditangkap. Jadi, nah artinya itulah apa namanya misi atau agenda transformasi dari zakat. Zakat itu apa namanya memberdayakan masyarakat ya untuk membangun sebuah budaya. Jadi budaya itu kalau kita lihat sebagai sistem untuk apa ya mensistemkan sesuatu yang ada di dalam masyarakat gitu, dibuat tertib, terorganisir, itu kan bagian dari budaya kan gitu. Jadi termasuk pembentukan lembaga-lembaga ya, ada lembaga pemerintahan, ada lembaga ini, itu kan juga bagian dari budaya. Nah, zakat itu kan sebenarnya untuk mengembangkan budaya manusia. Budayanya maksudnya dia dengan zakat itu dia mengatasi masalah-masalah kemiskinan, masalah-masalah apa keadaan tidak berdaya gitu ya. Orang-orang yang dilemahkan oleh sistem yang dalam bahasa agama itu disebut du'afa atau mustad'afin. Nah, itu kan diselesaikan dengan zakat. Artinya ada upaya-upaya membangun budaya tadi yang apa yang ditopang oleh zakat. Jadi sisi transendensinya zakat, ketika kita berzakat itu bersedekah, berinfak itu harus secara niat kembalikan lagi kepada Tuhan, kepada Allah secara niat. Tapi kemudian dalam mengimplementasikan zakat itu kan jelas sisi transformasinya. Di sana nanti ada masalah-masalah manajerial, menyusun prioritas, mana yang didahulukan, lapar atau bodoh atau tertindasan. Ya, di situ peran manajerial atau peran kekhalifahan akan tampak jelas gitu. Karena ada pertanyaan menggelitik masalah zakat nih ya. Pajak itu kan ada koersinya, ada paksaan. Apakah ada sejarah di kita zakat itu kalau yang belum bayar dipaksa bayar? Saya ini bukan ulama fikih ya, jadi nggak punya otoritas untuk jawab itu. Tapi kan ada catatan sejarah Abu Bakar mengirim mengirim kontingen atau apa ya untuk mengambil zakat kepada kelompok yang waktu itu menolak bayar zakat. Itu ada ya? Ada, dalam sejarah ada peristiwa itu setelah Rasulullah wafat. Ada praktiknya ya? Ada praktiknya, tapi persisnya seperti apa secara hukum itu biar ulama fikih yang menjawab lah gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada ya, karena kan perintah agama ini kan ada kerelaan di situ dan sangat individual ya. Nah, kalau orang nggak sadar ya dia bisa. Makanya dakwah tuh pentingnya di situ ya, untuk memberikan kesadaran. Nah, dari zakat ini, zakat itu jelas sekali ya, sangat basisnya material Bang ya. Iya. Sangat mudah dipahami lah. Ya tadi secara material mudah. Basisnya ya material gitu, jelas uang itu basisnya. Nah, ini kan sangat kelihatan ya ini apanya. Nanti ada problem di zakat kita itu, ada problem manajemen kan.
Gimana Bang? Ini cerita-cerita apa yang ideal, gimana yang terjadi saat ini? Oke. Eh, balik tadi ya, saya ingatkan saya bukan ulama fikih, jadi Ya. jawaban saya nggak punya apa namanya, Ya punya dasar. bukan nggak punya tidak Tidak punya otoritas yang cukup ya, Tidak oritatif. Ya. tidak otoritatif. Jadi nanti tolong dikembalikan kepada ulama fikih. Tapi Ya. memang sih tentu ada banyak tantangan dalam masalah zakat. Tapi kalau ngelihat dari sisi positifnya, sejak tahun 90 awal ya, kemudian kan ada gerakan atau gelombang baru di Indonesia ini dalam semangat menjalankan agama, kemudian terbentuk lembaga filantropi baru. Yang lama sudah ada, tapi kemudian yang baru kemudian membuat ini jadi lebih bergairah ya, lembaga filantropi untuk pengelolaan zakat tuh. Dan kalau hasil pengumpulan zakatnya sampai tahun terakhir itu saya kira sudah sangat besar, mungkin sudah di atas 1 triliun barangkali. Jadi ada peningkatan yang luar biasa besar dalam waktu yang singkat. Nah mungkin tapi juga tahun lalu ada kasus dalam hal penyaluran gitu, satu dua kasus dilakukan oleh lembaga tertentu. Jadi tapi ya saya kira ini gejala umum lah, selalu ada bad apples dalam satu keranjang. Ya. Akhirnya. Tapi bukan berarti semua apel jelek kan gitu ya. Itu kan hanya ada 1-2 yang mungkin terlalu matang atau diganggu oleh hama kan gitu ya. Jadi kasus itu lumrah terjadi karena di mana-mana selalu ada gitu, oknum atau apa kan selalu ada atau penyimpangan. Tapi nah kemudian tantangannya adalah membangun sistem. Nah ini juga mungkin perlu pakar-pakar untuk bicara tentang membangun sistem yang ya mulai dari pengelolaannya sampai pengumpulan, pengelolaan, pengawasannya yang jadi semakin baik. Tapi ya saya sih cukup optimis karena tren kira-kira 30 tahun terakhir ini menunjukkan peningkatan. Andil pengelola zakat dalam mengatasi masalah di masyarakat, apalagi kalau yang dia bersifat musibah yang datang tiba-tiba itu andilnya luar biasa besar. Banyak sekali lembaga-lembaga zakat yang terlibat di situ kan gitu. Kalau Salman punya rumah amal Salman kayak saat ini untuk dalam menangani musibah di Cianjur, salah satu programnya adalah membangun puskesmas, tenda puskesmas gitu. Karena kalau dibangunkan bangunan permanen, masyarakat sana masih trauma. Jadi sedangkan pelayanan kesehatan tetap diperlukan. Maka kemudian jadi dibangun puskesmas berbasiskan tenda gitu. Juga pembangunan rumah-rumah hunian sementara dilakukan oleh rumah amal. Jadi, nah trennya itu keterlibatan lembaga zakat, pengelola zakat dalam mengatasi masalah masyarakat tuh peningkatannya luar biasa sejak 30 tahun terakhir ini. Ini sejarah Islam kan udah panjang ya. Abad berapa Bang zakat ini udah jadi praktek? Zaman Rasulullah ya udah. Sejak zaman Rasulullah mestinya itu sudah dibuat sebagai manajemennya sudah ada pemberdayaan, ada macam-macam lah. Dalam perjalanan panjang ini tentu ada milestone. Jadi pada suatu titik dia menjadi sebuah alat sosial yang bisa memberikan sebuah pemerataan atau memberantas kemiskinan misalnya gitu. Apakah ada Bang pernah ini? Kegemilangannya ada nggak? Ada sejarah itu mencatat kalau tidak hanya saya lupa detailnya. Tapi pada abad pertama Hijriah ada masa pada zaman siapa saya lupa di dalam daulah Islam, maksudnya dalam wilayah yang secara administrasi dikelola oleh pemerintahan Islam itu oleh khalifah atau kesultanan yang ada satu. Pada satu masa tidak ada seorang pun yang berhak menerima zakat. Oh luar biasa. Jadi ada masanya seperti itu. Hanya saya lupa detailnya. Tapi ada catatan. Tapi pengumpulan zakat tetap dilakukan. Pengumpulan zakat tetap dilakukan. Nah, kemudian mungkin bisa jadi untuk mengirim misi-misi keluar wilayah Islam tadi kan. Itu kegemilangannya ya. Ya. Dan itu dikumpulkan buat siapa dong kalau nggak ada penerima manfaatnya? Kan zakat dalam kelompok yang berhak menerima zakat atau yang disebut 8 asnaf itu kan ada yang namanya sabilillah. Sabilillah ini kan bisa di dalamnya termasuk adalah pengembangan ilmu, pengetahuan, pengembangan ilmu. Bisa ke sana ya. Ya, sehingga kan ada masa-masanya di masa kekhalifahan Abbasiyah kalau tidak salah ya. Ada yang sangat terkenal namanya
orang Barat menyebutnya House of Wisdom. Cuma pemerintah Baghdad saat itu mengatakannya Baitul Hikmah. Ya. Di mana Baitul Hikmah itu mengumpulkan ilmuwan dari segala Oh ya. bidang untuk berkarya di sana. LIPI ini ya. Ya, LIPI-nya versi Abbasiyah mungkin ya. Oke. Atau mungkin sekarang bukan LIPI, BRIN. BRIN ya. BRIN-nya kekhalifahan pada saat itu. Tapi kan dua ilmu yang dulu ya. Kalau nggak dia sains, kan engineering belum ada kan. Enggak, engineering kan mendahului sains. Kalau kata kuliah konsep teknologi, engineering mendahului sains. Kalau kata kuliah konsep teknologi zaman saya, entah ya zaman sekarang ya. Ya, ya. Kemudian ya ilmu-ilmu ini, ilmu-ilmu essentialism, existentialism, ya sofis-sofis ya isinya kan. Tidak selalu kan, kayak kalau bisa ngelihat itu misalnya denah kota Baghdad pada saat itu, itu juga menggambarkan sisi engineering dan sisi sains. Ada ya? Ada, bentuknya seperti lingkaran, jadi dia seperti bagus untuk perlindungan, juga baik untuk macam-macam lah. Itu kalau bisa lihat denahnya itu kota Baghdad saat itu akan sangat menarik. Terus saya agak lupa detailnya, tapi banyak ilmuwan Muslim yang berkembang dengan Baitul Hikmah tadi ya. Saya lupa nih kalau menyebut detailnya. Kalau misalnya kalau saya nyebut Al-Biruni, apakah dia di masa itu atau bukan, saya lupa. Tapi kalau secara keseluruhan ilmuwan Muslim itu kan mengembangkan sisi engineering kan sudah sejak lama juga. Ada yang beberapa tahun lalu Badan Dunia tuh mengatakan tahun cahaya itu karena memperingati keberhasilan Ibnu Haytham, bapak optik dunia kan gitu ya, penemu dasar-dasar kamera gitu, atau penemu dasar optik yang membantah teori sebelumnya yang mengatakan bahwa mata kita memancarkan cahaya untuk bisa melihat objek, tapi kemudian Ibnu Haytham kan membantah bahwa bukan objeknya yang memancarkan cahaya, memantulkan cahaya sehingga kita bisa melihat kan gitu. Dan gambar itu Baghdad nih. Saya lupa detailnya itu. Saya harus mencocokkan antara masa hidup ilmuwannya dengan masa kekhalifahannya, apakah itu di zaman Baghdad, zaman Baitul Hikmah. Siapa tahu dia nongkrong-nongkrong di gua kan. Ya, tapi kan akhirnya punya karya tulis yang bisa diakses, berarti kan cukup ada di daerah yang civilized ya. Civilized. Karena ada karya tulisnya bisa diakses oleh orang, bahkan sampai saat ini karya tulisnya masih bisa diakses kan. Jadi zakatnya bisa ke situ Bang ya? Bisa ke pengembangan keilmuan. Pengembangan keilmuan ya. Karena udah nggak ada lagi nih siapa nih yang mau dikasih gitu ya. Ya pada saat itu misalnya, walaupun juga ketika masa-masa ada orang-orang miskin, orang kelaparan, tapi saya kira nanti itu soal manajemen, bagaimana alokasi kan, ini soal alokasi. Jadi berapa porsinya, mungkin pada saat zaman susah porsi untuk pengembangan keilmuan dikurangi, bukan berarti tidak ada tapi diturunkan, hanya porsi untuk mengatasi masalah sosial ditingkatkan. Tingkatkan ya. Nah kalau pandemi ada cerita nggak tentang itu? Misalnya pandemi kita harus memberikan dana zakat itu untuk urusan pandemi misalnya, kayaknya yang Cianjur sekarang gitu ya. Ya kalau alokasi sih bisa saja ya, bisa kan tadi ada namanya 8 asnaf tadi, tapi kalau terkait dengan pandemi itu sebenarnya kita bisa masuk ke bahasan berikutnya, itu setelah zakat puasa. Karena pandemi ini ada hal-hal yang mirip puasanya, yaitu puasa jalan-jalan kan. Gimana maksudnya, apa nih puasa jalan-jalan nih? Ya kan nggak bisa keluar rumah selama pandemi kan, puasa jalan-jalan. Terus juga puasa konsumsinya kan agak diturunkan, energi turun. Ya kan, tadi kan konsumsi energi turun. Terus ya tadi ada emisi juga berarti turun kan kalau konsumsi energi turun. Tapi ekonomi turun juga. Ekonomi turun, di sisi lain juga ekonomi turun. Nah bedanya dengan puasa, kalau puasa kan saya nggak tahu konsumsinya realnya turun apa enggak. Harusnya kalau konsumsi individu, paradoknya tidak turun. Tapi konsumsi individu kan turun. Per individu turun. Tapi ekonomi juga bergerak. Karena kalau kita lihat angka akumulasinya, konsumsi selalu meningkat karena ada semangat charity yang tadi dilandasi oleh zakat tadi,
semangat berbagi yang meningkat di bulan Ramadan, di bulan puasa, untuk mengajar keutamaan amal pada bulan puasa. Jadi saya percaya konsumsi perorangan turun, tapi karena semangat berbagi tadi, orang membeli lebih banyak untuk dibagikan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Jadi sehingga tampak pada angka akumulasinya seolah-olah konsumsi meningkat. Tapi padahal secara perorangan konsumsi mungkin turun atau umumnya turun. Sebagian besar mengalami penurunan konsumsi pada saat bulan puasa gitu. Tapi tadi ada semangat mengejar keutamaan, jadi ada yang memborong untuk menyediakan buka bersama satu masjid misalnya kan, atau memborong untuk menyediakan buka bersama ke satu kelompok duafa di daerah tertentu atau kelompok miskin daerah tertentu, berbagi kepada anak yatim. Jadi kalau diakumulasi kesannya konsumsi meningkat, tapi saya yakinlah konsumsi perorangan umumnya menurun. Hanya meningkat itu karena ada semangat berbagi. Nah kita balik lagi ke zakat tadi. Pernah nggak kejadian zakat itu di suatu negara, di suatu wilayah yang makmur, dia ada wilayah yang miskin, dia pindahin gitu? Bisa saja, sangat boleh terjadi. Ya, di zaman-zaman ini peradaban Islam pernah terjadi nggak? Secara rincinya atau dan memasukkan kategorinya itu zakat atau bukan, saya nggak punya otoritas mengatakan. Tapi prakteknya ada. Nah, tanpa praktek itu dianggap bagian dari zakat. Itu urusan fikih yang nanti biar ulama yang membahas. Tapi praktek semacam itu ada. Di organisasi Islam dunia terjadi nggak prakteknya? Yang saat ini ya, yang kontemporer, yang di dunia sekarang. Saya agak awam, tapi saya ingat di peristiwa di tahun 99 atau tahun 2000 barangkali ya. Antara 99 dan 2000 itu kami waktu itu aktif di Triple IT. Dan Triple IT tahun 98 atau 99, bukan 2000. Antara saya kira 99. Waktu kita mengalami krisis ekonomi. Kita mengalami krisis ekonomi, ada ungkapan simpati dari umat Islam yang aktif di Triple IT tadi, mengirim 2 kontainer daging ayam beku, 2 kontainer. Itu dari kurban zakat? Sifatnya saya kira sedekah atau infak. Infak. Karena pertama yang dikirim kan daging ayam. Oh iya. Bukan hewan kurban ya. Jadi daging ayam 2 beku sebanyak 2 kontainer dikirim oleh teman-teman Triple IT ke Indonesia untuk dibagikan kepada orang yang memerlukan. Jadi mungkin dalam bayangan mereka saat itu, tahun 98 tuh kayaknya kita sudah sangat susah makan. Sehingga mereka kirim itu 2 kontainer daging ayam beku gitu untuk dibagikan kepada yang memerlukan gitu. Walaupun ya memang terjadi kesulitan ekonomi ada, cuma semangat berbagi kita kan tinggi ya. Kita selalu tercatat sebagai bangsa yang murah hati ya. Itu satu. Kedua, sistem keluarga besar kita tuh ternyata mampu menopang mengatasi sebagian masalah-masalah yang disebabkan oleh krisis moneter saat itu ya. Sistem keluarga besar kita kan kita menampung sepupu atau anak sepupu sampai jadi keponakan level tidak langsung itu kan masih ditampung kan gitu ya. Sistem keluarga besar tadi ya membantu menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis moneter. Extended family ditambah dengan semangat charity yang sampai saat ini kan selalu tercatat sebagai bangsa yang murah hati kita. Murah hati, dermawan. Ya. Oke, nah kita juga ngelihat sebenarnya dorongan-dorongan ya, kita hanya kenal negara-negara donor itu kan negara donor Amerika, Australia. Sebenarnya worldwide ya, dunia gitu harusnya ada juga tuh lembaga internasional khusus Islam gitu ya, yang menggalang dana-dana tertentu ketika ada beberapa saudara-saudara kita mengalami kesulitan gitu. Seperti ada Vatikannya lah Bang. Gimana nih? Kita kan tidak mengenal parokialisme ya, jadi mungkin tapi gini, kalau badan internasional kan sudah ada berkembang, misalnya Bank Islam, Islamic Development Bank. Bank Pembangunan Islam itu kan jadi sudah ada badan internasional cuma dalam hal masalah keuangan. Nah nanti mungkin perlahan-lahan akan ada badan-badan lain, misalnya semacam federasi dari lembaga-lembaga zakat negara bergabung dalam sebuah federasi yang bersifat mendunia gitu ya, bersifat global. Atau juga mungkin federasi dari pengelola lembaga pendidikan Islam misalnya, atau federasi dari
pengelola rumah-rumah yatim misalnya, bisa jadi nanti akan berkembang lah. Tapi yang jelas sudah ada bentuknya, salah satunya bentuk Islamic Development Bank. Kemudian juga ada kelompok-kelompok yang di bidang pemikiran juga sudah mengglobal IIIT, International Institute of Islamic Thought, yang didirikan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Dan Ismail Raji Al-Faruqi ini merupakan sahabat dari Bang Imad almarhum, salah seorang alumni ITB juga, pendiri Masjid Salman kan gitu. Yang melalui IIIT ini sudah ada, yang saya ingat sekurangnya 2 universitas yang didirikan dengan mutu yang juga sudah sangat baik ya. Satu di Malaysia yang namanya International Islamic University, IIU, ya, atau apa, Universitas Islam Antarbangsa ya disebutnya. Satu lagi di Pakistan. Saya lupa apakah sudah ada satu lagi atau belum, tapi minimal 2 itu sudah didirikan oleh IIIT. Ya, ini kan gerakan-gerakan civil society lah ya dianggap ya. Untuk masuk ke situ tuh memang ya mulai tumbuh gitu ya. Tapi kan kalau kita bandingkan dengan gerakan-gerakan agama lain ya, Buddha, Kristen, Katolik gitu ya, Hindu juga punya juga tuh. Dia yang melakukan mendunia gitu, dan mereka lebih awal melakukan modernisasi untuk urusan itu ya, urusan sosial gitu. Nah, saya ngelihat memang Islam sebagai institusi itu harus melakukan modernisasi ke situ juga. Ya pastilah ya, tentu kan modernisasi itu bagian dari semangat agama ya yang dikatakan modernisasi dalam arti rasionalisasi gitu efisiensi, efektivitas, itu kan ajaran agama itu. Jadi pasti akan mengarah ke sana. Hanya kan memang kita nih negara-negara berpenduduk Muslim itu kan baru independen, baru merdeka lepas dari pengaruh luar, kan baru 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang kurang dari itu kan gitu. Jadi memang masih, kalau dalam kacamata peradaban tentu tuh waktu yang masih singkat lah ya. Tapi kita ngeliat trennya, perkembangannya, tadi sudah ada Bank Pembangunan Islam, ada lembaga pemikiran. Di Indonesia ini lembaga pengelola zakat semakin besar andilnya dalam mengatasi masalah sosial gitu ya. Di luar negeri juga seperti itu, atau katakanlah yang terbaru tuh di Piala Dunia Qatar itu kan ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Apa nih? Misalnya bahwa Islam tuh dulu dicitrakan sebagai agama yang terbelakang, menindas dan segala, semua hal yang negatif dilekatkan kepada Islam. Tapi ketika Piala Dunia dilaksanakan di Qatar dengan ada ketentuan yang khas diminta oleh Qatar untuk dilaksanakan di sana, misalnya pembatasan alkohol dan segala macam, itu kan menghasilkan suasana yang berbeda. Tidak ada kekerasan, tidak ada hooliganisme selama Piala Dunia gitu. Kemudian juga keramah tamahan Islam menyambut tamu kan jadi pesan baru yang yang membantah, menyangkal apa-apa pencitraan yang mereka lakukan selama ini kan gitu ya. Ya, Qatar bisa membangun sebuah tertib sosial ya, tertib sosial sebuah, ya sebenarnya kan tertib sosial ini kan apa yang diperintahkan oleh otoritas di situ kita ikutin. Kayak misalnya otoritas Jepang ya kita patuh otoritas Jepang. Itu kan bagian dari sebuah hospitality dunia ya kan? Itu udah menunjukkan bang ini sebuah standar dunia kalau aturan-aturan di negara itu ya diikutin gitu ya. Nah itu yang menjadi poin ya. Tapi ini kan Qatar negara Islam, sebuah penduduknya banyak Muslim, dan dia menunjukkan sebuah tertib sosial cara Islam gitu kan. Itu yang bisa ditangkap situ. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat ilmuwan Barat itu mengkaji Islam kan udah sangat terbuka ya. Dia mengkaji macam-macam ya. Dan ini hal yang kemajuan ya. Dulu kan Orientalism mengkaji juga, tapi mengkajinya pada titik-titik lebih ke antropologi. Nah sekarang kan dia mengkaji dari segi aspek-aspek esensialisme dari Islam sendiri. Nah, ini hal-hal yang menarik. Dan mereka terbuka untuk itu menjadi sebuah cara pandang baru
terhadap ajaran-ajaran juga gitu ya. Nah, yang menarik juga sebenarnya modernisasi. Yang tadi saya bilang modernisasi itu penting karena zakat ini kan bisa menjadi sebuah sharing atau ngumpulin dana atau apa ya di seluruh dunia kan, dan ditambah lagi abad digital kan. Ya. Nah, abad digital ini kan orang bisa pakai Bitcoin, pakai Ya. kripto, dia melakukan sebuah yang kayak kita bisa itu kan dia akan bisa terjadi Ya. gitu. Nah itu yang harus kita dorong. Nah yang belum kejawab sebenarnya yang tadi yang transcendensi dan transformasi ini, yang mendirikan sholat ini belum secara gamblang gimana Bang? Tegakkan sholat. Ya. Yang tadi kan zakat segala macam udah jelas lah. Ya, kalau sholat tadi kan kita bicara bahwa pesan transformasi yang terkandung dalam sholat salah satunya adalah untuk membangun pribadi yang berintegritas. Ini lebih ke individual moral ya. Ya, moral individual dan dasarnya adalah integrity ya. Integrity. Jadi sholat itu melatih orang untuk membangun integritasnya. Integritas ya. Nah, kalau pesan ini dipahami pelan-pelan, ya mudah-mudahan ada perbaikan, karena kan masyarakat atau komunitas atau susunan sosial kan terdiri dari individu-individu. Yeah. Tapi memang tidak bisa semata-mata mengandalkan kesadaran individu, tapi paling tidak nih kita menyampaikan pesan transformasinya dari sholat, mudah-mudahan buat yang belum tahu jadi tahu dan kemudian belajar dari hal ini gitu, bahwa sholat itu adalah sarana yang disediakan oleh Allah yang maha pemurah kepada manusia untuk membangun pribadi yang berintegritas. Kalau itu tidak diberikan langsung oleh Tuhan, mungkin orang perlu mikir ratusan tahun atau puluhan abad untuk bisa menemukan metode bagaimana membangun integritas diri gitu. Nah, tapi Tuhan dengan kemurahannya memberikan tadi sebuah syariat, sebuah metodologi, metodologi menggarap diri supaya kita bisa menjadi pribadi yang berintegritas. Karena itu barangkali fondasi atau elemen mendasar dalam sebuah kehidupan individu, pribadi, dan yang mendasarnya lagi integritas kan gitu. Ya, kayak Dewantara itu zaman polemik masalah Timur dan Barat ya. Kayak Dewantara kan waktu itu ya dia adalah Menteri Pendidikan pertama kan di zaman Soekarno. Dia dengan taman siswa dia lebih mementingkan pelajaran-pelajaran tentang budi pekerti untuk di sekolahnya. Di samping pelajaran-pelajaran tentang matematika, bahasa, fisika dan segala macam gitu ya. Tapi karakter itu lebih utama. Makanya perkelahian misalnya Sultan Takdir Ali Sabana dengan Pane apa yang disebut itu polemik kebudayaan. Polemik kebudayaan itu menyangkut itu juga ya, mana yang timur, mana yang barat. Tentang masalah apa dalam pendidikan kita. Kalau si Sultan kan modernitas itu kita belajar banyak hal dengan rasionalitas ya. Ini rasionalitas logika. Sedangkan Ki Hajar dan kawan-kawan lah ya, dia lebih melihat ini nilai timur dan akhirnya dia masuk ke budi pekerti tadi yang itu. Ya sebenarnya mungkin kalau dikaji kemudian sekian, mungkin sudah hampir 100 tahun barangkali polemiknya, dilihat dari kacamata sekarang mungkin tidak polemik juga dilihatnya kan. Bukan lagi sebagai polemik, tapi dia bisa beririsan. Jadi seperti tadi kata modernitas itu ya, kalau dalam Islam itu diperkenalkan oleh Nurkholis Majid kata sekularisasi. Bukan, madani, masyarakat madani. Masyarakat madani. Yang dia Madani, Madinah itu kan kira-kira akar katanya sama lah gitu ya. Kota, karena Madinah itu sebelumnya namanya bukan Madinah. Setelah Rasulullah hijrah, terus Yasrib diberi nama menjadi Madinah, yang secara harfiah Madinah artinya kota. Nah, kota ini mungkin nanti silakan para ulama itu membahasnya lebih jauh atau melengkapi, memperbaiki. Madinah itu kan mungkin arti kota dalam pengertian urban. Urban yang pasangannya adalah rural ya. Urban, kota urban itu apa yang implisit di dalamnya?
modernisasi, rasionalisasi kan gitu ya. Ya. Demitologisasi tadi bagian dari rasionalisasi kan gitu. Ya. Mungkin dari sisi lain adalah kesetaraan atau devisualisasi. Ya. Kalau dihadapkan antara urban dengan rural kan itu kira-kira. Ya, ya. Jadi antara logos dengan mitos misalnya. Ya. Kesetaraan dengan feodalisme kan gitu. Ya, ya. Jadi artinya ketika kalau bicara masyarakat madani atau masyarakat modern dalam istilah orang barat, ya kan isinya madani juga, Madinah juga. Iya, iya. Nah, urbanisasi dalam arti yang tadi ada upaya demeteorologisasi, defeudalisasi gitu ya, untuk jadi lebih rasional, jadi modern, dan itulah ajaran agama kan gitu. Jadi agama ini adalah punya semangat modernitas yang tinggi, tapi dengan catatan tetap selalu ada momen-momen transendensinya. Sehari 5 kali kan diingatkan. Iya, iya. Jadi modernisasi kita lakukan, tapi kita tetap melakukan ada momen-momen transendensi minimal dalam hal sholat itu 5 kali sehari. Tapi momen transendensi kita tidak hanya sholat, juga ada momen ketika puasa, ketika berzakat, berhaji kan gitu. Iya, semua dalam rukun Islam ada transendensinya. Transendensi ini kan simbolik kan sebenarnya. Ya. Sedangkan transformasi sesuatu yang realitas kan gitu. Ya. Mungkin bukan lebih dari sekedar simbolik, transendensi itu kan sebenarnya tadi beyond ya. Beyond dan tadi apa namanya? refleksi. Refleksi kita sebagai hamba Allah itu sudah melakukan apa saja, bagaimana memperbaikinya, kekurangannya. Juga merecharge untuk melaksanakan sebagai hamba Allah ini kita melaksanakan peran kekhalifannya, peran manajerialnya, recharge untuk kedepannya seperti apa gitu. Masuk ke pit stop dulu ya. Ya, masuk pit stop dulu. Oke. Pit stopnya 5 kali ini pit stop. Oke, dan ditambah lagi pit stop yang lain ya. Ada juga yang tengah malam, ada yang duha, dan tambah lagi juga kalau yang sifatnya panjang ya, kontinu seperti puasa itu kan ibadah yang panjang ya. Bukan momen singkat kita, tapi kan panjang dari sahur sampai maghrib atau itu pit stopnya panjang ya. Atau berhaji itu kan juga pit stop panjang kan. Iya. Jadi ada urusan yang sangat sekuler, urusan dunia, dan ada juga urusan yang pit stop tadi dia mengandung refleksi beyond ya, dan macam-macam itu masuk. Jadi situ. Bagian dari refleksi dan recharge-nya dari pit stop tadi, dari momen-momen transendensi adalah selalu dalam rangka mengingatkan kita sebagai kedudukan kita sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan yang harus melaksanakan perintahnya, bahkan perintahnya yang terkesan tidak rasional sekalipun, gerakan-gerakan sholat yang tidak kita pahami harus kita lakukan karena itu pengakuan kita sebagai hamba Tuhan kan gitu. Dan tapi ternyata kalau kita mau meneliti lebih jauh juga ternyata banyak hikmah yang ada di balik itu kan, ritual-ritual yang awalnya sebagai orang luar kita melihatnya aneh atau kurang rasional, tapi kalau kita mau mendalami kita akan mendapatkan hikmahnya kan gitu. Dan dalam proses itu terus berulang-ulang, jadi semakin menjadi penguatan bahwa kita ini adalah hamba Allah, kita ini hamba Allah. Dan salah satu tugas hamba Allah adalah melaksanakan manajerial Tuhan yang tadi yang bersifat kekhalifahan tadi, menjadi wakil Tuhan dalam melaksanakan manajerial Tuhan. Manajerial Tuhan itu apa? Misalnya memberi makan orang lapar, mencerdaskan orang yang bodoh, itu kan manajerial Tuhan yang diambil alih oleh manusia ketika melaksanakan perannya sebagai khalifah. Memberi makan yang lapar, mencerdaskan yang bodoh, membebaskan yang tertindas, dan memberdayakan yang lemah kan itu. Nah, kita masuk ke yang puasa. Nih puasa belum dibahas nih Bang. Nah, kalau puasa tadi kaitannya dengan pandemi, puasa kan pada intinya menahan diri dari apa? Dari mengkonsumsi, dari mengeksploitasi alam. Nah, pandemi kan kondisi yang mirip ya, kita membatasi konsumsi, mengurangi eksploitasi kita kepada alam. Jadi itu mengembalikan semangatnya adalah memberi kesempatan alam untuk merestorasi dirinya gitu. Kalau kita menekan konsumsi, maka alam punya kesempatan untuk restorasi atau revitalisasi gitu. Yang re-re lah ya. Ya, jadi dengan itu alam punya kesempatan untuk tadi ya bahasa sebenarnya bisa napas sebentar lah ya. Nah, kalau kita mengurangi konsumsi, jadi ada semangat membatasi konsumsi, mengurangi konsumsi supaya alam ini punya kesempatan memulihkan dirinya. Karena kadang-kadang kan manusia itu dalam berkonsumsi itu kan seolah tidak ada batasnya. Bahkan mungkin ada masa-masanya industri itu memang membangun upaya-upaya supaya manusia mengkonsumsi tanpa batas. Ada masa-masanya seperti itu kan. Tidak ada isu lingkungan sedikit pun dalam masa-masa mungkin puluh tahun yang lalu ya. Lingkungan sama sekali tidak masuk dalam perhitungan. Tapi
Dengan puasa kita diajarkan tadi selain semangat berbagi, semangat melatih empati kita terhadap penderitaan orang yang susah makan gitu, juga ada semangat untuk merestorasi lingkungan. Ya kan ini kan lingkungan ini kan ada refresh ya, cycle. Jadi cycle-nya ketika dia dieksploitasi, dia juga ada cycle untuk dia direhabilitasi lah ya. Direhabilitasi untuk dia kembali supaya cycle, karena problem lingkungan ketika ada suatu ekosistem nggak jalan atau peristiwa nggak jalan ekosistemnya bisa punah, bisa terjadi perubahan lingkungan kan. Nah, saya kira ini bisa masuk di situ di puasa ya. Tapi kan sangat simbolik Bang, nggak kelihatan gitu. Ya, mari kita sosialisasikan bersama semangat lingkungan, semangat hijau dalam ritual puasa tadi kan gitu ya. Jadi karena inti puasa kan menahan diri dari yang sifatnya emosional, psikologis, juga menahan diri dari yang sifatnya konsumsi material tadi kan gitu. Nah, itu semangat menahan diri tadi yang kita tularkan bersama-sama gitu. Menggeser hidup ini nggak basis material ya. Bahwa ternyata ketika kita mengurangi konsumsi dari makan 3 kali menjadi hanya 2 kali, atau bahkan beberapa orang hanya makan sekali dalam bulan puasa, nggak masalah juga ternyata. Nggak ada efeknya juga buat kita secara fisik. Ini di konsep-konsep Jepang ya, minimalism ya. Minimalism juga ya masalah nggak hanya minimalism dari segi rumah, dia juga minimalism dari segi ya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Misalnya baju cukup 2 aja gitu. Ya kan, atau sepatu 1 gitu, enggak, sepatu 1 aja, atau kalau di rumah ya meja ya 1 aja, atau tempat tidur 1. Jadi materi yang terlalu banyak dia akan mengeksploitasi alam kan. Nah, itu. Dan mungkin kelanjutannya dari ini adalah untuk membahas ekonomi secara lebih mendalam, lebih mendasar lagi. Karena kalau ekonomi hanya didasarkan atau berbasis konsumsi, yang terjadi adalah eksploitasi terus-menerus kan gitu. Nah, kita mungkin perlu rethinking ekonomi gitu ya. Tadi bahwa minimalism bagaimana dia membuat ekonomi bergerak kan gitu ya. Atau kalau minimalism dengan semangat berbagi, kan ekonomi mungkin bisa tetap bergerak, karena yang minimal di kita di sana bahkan minimal pun tidak terpenuhi kan gitu. Ada orang kita bisa cukup makan 1-2 kali sehari, minimal, semangat minimalisme tadi, tapi di tempat lain orang yang ada 3 hari belum makan. Jadi kan, ekonomi tetap bisa digerakkan kalau kita roda gila ekonomi ini kan tetap ada gap, orang kayanya terlalu banyak kan. Jadi roda gila itu kan ini dan yang kecil-kecil itu masyarakat kecil, pinian yang kecil-kecil yang dia kecil-kecil tapi dia ini. Nah, itu harus diganti juga, artinya ya sharing tadi itu menjadi sebuah model ekonomi itu bisa bergerak kalau orang sharing, orang nggak orang berbagi. Jadi ya contohnya yang Pak Jokowi lakukan BLT itu kan dari pajak dari orang-orang kaya masuk ke APBN masuk ke BLT seperti itu. Asal transparansinya ada. Nah, sebenarnya abad digitalisasi ini bisa transparan. Misalnya APBN itu dibikin sedemikian rupa masyarakat bisa lihat. Nah, ini kan seru sebenarnya, Pak. Ya mudah-mudahan arahnya ke sana ya. Karena semangat digitalisasi tadi seharusnya salah satunya kan meningkatkan transparansi. Tapi transparansi ini juga perlu kondisi, misalnya literasi masyarakat terhadap katakanlah anggaran perekonomian gitu. Jadi nah masyarakatnya juga harus diangkat literasinya gitu, sehingga ketika transparansi terjadi mereka memang bisa memahami dan memberi makna gitu, bisa mengaitkannya dengan nilai yang mereka yakini gitu. Jadi tidak sekedar ya dapat info tapi nggak jadi apa-apa gitu ya. Nah, literasi itu juga isu penting gitu. Ya, di India misalnya, India kan setiap penduduk, setiap orang persen itu dia punya rekening sendiri kan, rekening yang negara, kalau dia melihat spatial cash ya. Jadi negara ini kan ada spatial data gitu ya. Dia lihat beberapa negara ini mengalami kemiskinan atau bencana segala macam, otomatis nanti uang dari negara masuk ke rekening orang-orang itu. Itu luar biasa. Sebenarnya itu bisa terjadi juga di Indonesia. Di Indonesia kan ada juga yang dapat, ada yang nggak dapat juga kan. Nah, ini nih
ke depan harus diperbaiki. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu agendanya tadi satu terkait dengan literasi tadi, kedua dengan balik tadi pada agenda masyarakat madani. Ya. Memadanikan atau memodernisasikan masyarakat tadi, membangun rasionalitas di atas masyarakat ya. Kemudian membangun kesetaraan ya, deፌዴralisasi tadi gitu. Jadi hal yang sifatnya urban tadi ya harus dibangun kan itu. Literasi, kesetaraan, rasionalisasi gitu. Jadi mungkin dengan itu nanti jadi digitalisasi itu maknanya lebih dalam dan lebih bermanfaat. Kalau diimbangi dengan tadi di level masyarakatnya ada literasi, ada. Ya. Nah kita juga lihat khutbah atau ceramah yang Nabi terakhir tentang telah aku itu gimana Bang? Itu biar bagian ulama aja lah. Gitu ya. Saya kan bukan ulama. Itu menunjukkan ya defeudalisasi itu muncul di situ kan? Ya. Tidak ada lagi Arab. Arab apa segala macam. Ya, ada semangat globalisasi. Globalisasi di situ yang dulu mungkin nggak nyampe situ lah pikiran-pikiran ya. Kan kita baru bisa memaknai sebagai semangat kesetaraan, semangat globalisasi, semangat universal kan 1000 tahun kemudian atau 1400 kemudian kan gitu. Ternyata ya memang perlu, pertama kayaknya pelajaran utamanya kita perlu berendah hati ya. Berendah hati dalam merespon apa-apa yang dibawa oleh agama. Jangan dengan keterbatasan kita saat ini langsung menghakimi sesuatu dari agama sebagai kuno, kolot, obsolete gitu ya. Tapi coba kita harus punya semangat rendah hati kemudian mencoba menggali maknanya lebih dalam. Karena kan ya kalau kira-kira mungkin 500 tahun lalu kita ada sekelompok orang merendahkan misalnya pidato khutbah terakhir Rasulullah gitu ya. Tapi kemudian 500 tahun kemudian kita apresiasi luar biasa kan. Jadi ya kerendah hatian itu harus selalu ada gitu. Nggak perlu ditonjolkan. Itu sebuah ajaran yang nggak perlu ditonjolkan. Dilaksanakan aja. Nggak perlu ditonjolkan. Nah terakhir yang mana? Haji gimana? Haji ini saya mungkin hanya bicara dari sisi referensi karena saya belum mengalami langsung. Yang mudah-mudahan dapat kesempatan untuk berhaji. Tapi kalau dalam tulisan yang saya buat itu kan saya hanya mengangkat satu hal saja dan berhaji itu ya kalimat talbiyah itu. Kalimat talbiyah labaik Allahumma labaik. Kami datang menyambut panggilanmu. Ini makna universalnya apa nih? Nah, kira-kira nanti dalam momen-momen transformasi itu kalau ada sebuah peristiwa, kejadian atau apa yang di dalamnya kan kita bisa melihatnya sebagai ayat juga kan. Ayat-ayat yang kauniyah tuh peristiwa, momen itu kan ayat juga. Yang di baliknya ada mengandung perintah, mengandung amar. Misalnya peristiwanya bertemu masyarakat yang lapar. Itu kan di baliknya ada perintah untuk memberi makan. Nah, atau bertemu dengan kelompok masyarakat yang bodoh. Berarti di baliknya ada perintah untuk literasi, untuk mengajarkan. Nah, dalam momen-momen kita harus menyambutnya tadi dengan labaik Allahumma labaik. Jadi dalam ada momen-momen yang memerlukan transformasi atau yang harus ditindaklanjuti dengan transformasi, kita menyambutnya tadi dengan labaik Allahumma labaik. Jadi kalau sudah gitu, gak usah mikir punya duit atau enggak, nanti orang lain gimana gitu. Maksudnya pertimbangan-pertimbangan itu diabaikan dulu, sambut dulu panggilan Tuhannya. Respon urusan belakangan gitu. Karena kita percaya rahmat Tuhan tuh jauh melampaui apa yang bisa kita bayangkan. Tidak terbatas. Gak usah khawatir dengan sifat-sifat yang ini keimanan ya. Persoalan keimanan artinya kan manusia, sangat manusiawi sih orang mempertimbangkan hal-hal yang duniawi dari ilmu dunianya. Bahwa ini logis, nggak logis, ini visible, nggak visible gitu ya. Dan kadang-kadang orang terhambat di situ. Karena dia belum menemukan sebuah jalan terang di depannya gitu ya. Nah ini kalau kita beriman, kita masuk ke terowongan itu nanti akan ketemu cahaya di ujungnya. Nah kira-kira gitu ya? Ya kira-kira gitu. Kalau dalam bahasa saya yang dikenal oleh teman-teman dekat saya termasuk oleh keluarga itu kumahangke. Kumahangke, ini bagus nih.
Kumahangke ya. Sambut dulu Kumahangke, udah gitu aja. Ini kayaknya ada Nabi Sunda nih kayaknya Kumahangke nih ya. Jadi ajaran Kumahangke nih harusnya menjadi hal-hal yang filosofis juga sebenarnya. Iya, ya. tadi kan bahasa lainnya kan labaik Allahumma labaik, tapi kita sebutnya Kumahangke bae lah. Terlalu panjang labaik Kumahangke aja lah. Ya. Kita respon dulu urusan belakangan. Ya. Tapi jangan konyol juga kan. Ya kan kita dilengkapi tadi dengan literasi segala macam. Literasi ya. Tetap ada pertimbangan-pertimbangan duniawi. Dan ketika pertimbangan duniawi itu kita lihat, wah ini pada suatu titik ada sesuatu yang hilang nih ya, yang kita nggak punya lagi reasonnya, ya kita jalan. Gitu ya. Itu yang hal yang menarik ya. Dalam tadi ya masalah-masalah transformasi tadi ya yang ini. Nah yang kita bahas lagi yang sedikit nih Bang, ini masalah yang tadi tentang, nah di mana imanensi Bang? Waktu kita melakukan transformasi tadi, dalam momen-momen transformasi itu kan kita menjadi khalifahnya Tuhan, menjadi wakil Tuhan. Bagi pihak yang menerima perbuatan itu kan adalah imanensi Tuhan. Imanensi Tuhan. Bagi pihak yang menerima dampak, efek dari upaya transformasi tadi itu adalah imanensi Tuhan. Oh gitu ya. Yang melaksanakan perannya sebagai khalifah, melaksanakan manajerial Tuhan, bagi yang menerima manfaat atau menerima dampak, itu mereka akan merasakannya sebagai imanensi Tuhan. Imanensi Tuhan ya. Dan ini akan menjadi sebuah ikatan yang kuat untuk itu ya. Jadi, nah kadang-kadang nih gini nih Pak, kadang-kadang sebuah ajaran, sebuah dakwah itu kadang-kadang tidak bisa komprehensif masuknya. Nah tergantung level-level masyarakat juga, karena ini problem juga di kita. Ada yang masyarakat yang sangat fikih, ada masyarakat yang macam-macam nih. Nah, gimana nih analisisnya dulu nih? Bukan analisis, tapi gini lah. Menurut saya itu kan ada ulama di Indonesia kan punya sejarah panjang ya, dengan pendekatan dakwah panjang. Artinya tinggal mencari garis penghubung dari masa lalu sampai sekarang, kemudian melakukan seperti biasa dalam proses modern kan, refleksi perbaikan kan gitu ya, refleksi evaluasi perbaikan implementasi, terus begitu siklus gitu aja gitu. Siklus ini ya, siklus PDCA namanya. Ya siklus itu. Plan do check action ya. Ya gitu. Itu siklus di ilmu teknik industri. Jadi bahwa ada monitoring, ada evaluasi lah ya. Ada kondisi di masa lalu yang perlu kita perbaiki di masa kini misalnya. Ya itu kita lakukan terus saja. Dilakukan terus ya. Nah kadang-kadang ada kontrol sebenarnya di urusan ini. Ada kontrol politik di atasnya itu yang kadang-kadang secara sosial udah bagus nih, tapi ada persoalan politik yang kadang-kadang ini agama enggak, atau agama cukup masuk di bawah. Secara antropologi agama berjalan tanpa menghiraukan politik. Itu juga bisa membentuk madani tadi. Politik tema yang agak sensitif. Tapi gini, sebenarnya politik itu kan, atau realitas politik itu kan refleksi dari realitas masyarakatnya. Jadi, kalau kita ingin melakukan transformasi di tataran politik, maka transformasinya juga harus menjangkau transformasi masyarakat. Jadi ada upaya-upaya di level politik, nggak bisa hanya kita melakukan upaya transformasi di masyarakat terus berubah, nggak bisa. Tetap upaya di level politik itu ada upaya yang dilakukan, tapi di level dasarnya, fondasinya, transformasi masyarakat juga harus dilakukan juga serius, karena dalam jangka panjang nanti apa-apa yang sudah berhasil ditransformasi dari masyarakat tadi akan terefleksikan dalam sistem politiknya kan gitu. Jadi ada yang jangka pendeknya di tataran level politiknya tadi upaya-upaya, juga ada yang upaya yang tataran jangka panjang ya, bersifat jangka panjang. Ini kalau bahasa ini kan reciproc ya, atau reversible, dia bolak-balik ya. Kalau reaksi kimia kan dia bolak-balik tuh, dan duanya harus ini ya, harus dijalankan. Oke, ini terakhir nih Bang, apa nih kata kunci atau sebuah kalimat pendek untuk menjelaskan
transendensi dan transformasi ini. Sebelum sampai situ saya mau nyampaikan ada catatan yang terlupa sedikit tadi. Oke. Setiap agama punya sisi transendensinya dan Ya. sisi transformasinya. Cuma porsinya yang berbeda. Oke. Kalau Islam tadi kan paling tidak pit stopnya 5 ya, Ya. untuk individual. Kemudian ada pit stop berupa bulan puasa, bulan Ramadan, pit stop momen-momen haji. Tapi kalau ideologi hanya punya sisi transformasi. Kalau sebatas ideologi capek karena tidak bisa mengembalikan kepada yang maha awal, yang maha berkuasa, nggak ada Oke. momen-momen itu. Jadi akan sangat melelahkan kalau hanya tataran ideologi tadi. Karena ideologi tidak punya sisi transendensi, hanya transformasi. Nah, itu catatan yang belum sempat tersampaikan tadi ya. Tersampaikan, oke. Ya, kemudian kalau yang terakhir pada dasarnya ini pertama kita adalah hamba Allah. Ya. Jadi kita ini hamba Allah yang kalau dalam kalimatnya Al-Quran itu dikatakan tidaklah tuh Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, Ya. menyembahnya sebagai hambanya kan itu. Oke. Tapi sebagai hamba Allah kita juga dikasih tugas Ya. untuk melaksanakan manajerial Tuhan, tugas peran sebagai khalifah. Jadi dalam rangka melaksanakan peran kita sebagai Abdullah, kita melaksanakan peran kekhalifahan, mengambil alih manajerial Tuhan, memberi makan orang lapar, mencerdaskan orang bodoh gitu. Nah, kalau dalam bahasa yang saya sampaikan tadi yang mungkin dianggap agak-agak ruwet-ruwet dikit tadi, nah itu momen-momen transendensi kita sebagai hamba Allah itu mengingatkan kita bahwa kita ini hanyalah hamba Allah gitu ya, momen-momen transendensi tadi. Tapi setelah itu kita melakukan momen-momen transformasi untuk melaksanakan peran kita sebagai hamba Allah yang dikasih juga tugas pada saat yang sama melaksanakan peran kekhalifahan kan gitu. Nah, kalau tadi bahasanya transendensi transformasi, tapi bahasa lain mungkin tadi ibadah muamalah, ibadah mahdoh, goiro mahdoh, ritual dan yang goiro mahdoh kan gitu. Ya sebenarnya nggak ada yang baru sih sebenarnya. Itu hal standar aja dalam agama Islam kan. Cuma mungkin bahasa ini terkesan baru barangkali ya, mungkin orang ini sudah bahas sebelumnya. Tapi ya sebenarnya ya gitu, agama dengan kesederhanaannya jangkauannya luar biasa. Nah, pesan utamanya adalah kita perlu berendah hati terhadap ajaran agama, jangan terlalu cepat menghakimi karena tadi dari hal yang sederhana saja jadi bisa berkembang kemana-mana gitu. Itu aja sih. Iya. Utamanya. Oke. Sahabat OMB, itu pembahasan tentang transendensi dan transformasi dari segi agama, terutama agama Islam, dan kita telah menemukan hal-hal pokok dari penjelasan itu. Dan terima kasih Bang Broki. Sama-sama. Dan cukup menarik dan cukup menjadi sebuah insight baru gitu ya. Inilah Bu Rocky Tariq. Terima kasih.